Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Labib Nubahai MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasrul Anwar Mustaqim, NIM 107. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu Haidar dan Nabila adalah pasangan muda yang bermimpi memiliki rumah sendiri setelah menikah. Setelah melakukan survei, mereka menemukan rumah impiannya di daerah Mejobo dengan harga kurang lebih 500 juta rupiah. Sayangnya tabungan mereka hanya sekitar 100 juta rupiah yang tidak cukup untuk membeli rumah tersebut secara tunai. Akhirnya mereka datang ke BSI guna mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan kasus di atas, akad apa yang tepat diterapkan agar mereka dapat memiliki rumah impiannya namun tidak terjerumus dalam hal ribawi? Jelaskan dengan alasan hukumnya. Jadi dilihat dari kasus tersebut, akad yang tepat untuk menghindari riba adalah, menurut saya, akad yang paling tepat diterapkan untuk kasus Haidar dan Nabila ini yang ingin membeli rumah seharga 500 juta rupiah dengan tabungan 100 juta rupiah melalui BSI atau Bank Syariah Indonesia tanpa terjerumus pada riba adalah akad murabahah atau bisa menggunakan akad musyarakah mutanasikoh. Nah, terus mana yang lebih utama? Di sini pilihan utama yaitu akad murabahah atau jual beli. Yang mana konsep dari akad ini, konsep akad pada kasus ini adalah akad jual beli di mana Bank BSI membeli barang atau yang di kasus ini adalah rumah yang dibutuhkan nasabah yaitu Haidar dan Nabila, dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang telah disepakati yang meliputi harga pokok dan ditambah dengan margin keuntungan yang sudah disetujui di awal. Implementasi kasusnya yaitu BSI akan membeli rumah seharga 500 juta tersebut. Kemudian Haidar dan Nabila memberikan uang muka sebesar 100 juta rupiah dengan kekurangan 400 juta rupiah akan dibiayai oleh BSI. BSI kemudian menjual rumah tersebut kepada Haidar dan Nabila dengan harga total 500 juta ditambah margin keuntungan, dan nasabah menyicilnya selama jangka waktu tertentu. Ini dikatakan tidak riba dikarenakan harga jual telah ditetapkan di awal dan bersifat tetap sepanjang masa cicilan. Keuntungan bank berasal dari margin jual beli, bukan dari bunga yang dihitung atas pinjaman uang riba. Nah, hukum dari akad ini itu sah berdasarkan fakta di ASN MUI karena memenuhi rukun dan syarat jual beli seperti adanya barang yaitu rumah, di sini ada harga juga, terus pembeli, penjual, dan yang terakhir adalah sigot atau akad ijab qabul. Tetapi jika tidak menggunakan akad ini yaitu akad murabahah, bisa juga menggunakan alternatif lain berupa akad musyarakah mutanasikoh, yang mana konsep dari akad ini yang diterapkan pada kasus ini yaitu bank dan nasabah membentuk kemitraan atau syirkah untuk memiliki aset yaitu rumah seharga 500 juta tersebut. Nah, secara bertahap nasabah membeli bagian kepemilikan dari bank. Terus penerapannya gimana? Jadi bank dan nasabah ini memiliki rumah bersama. Terus nasabah akan membayar sewa atas porsi kepemilikan bank dan di saat yang sama mencicil untuk membeli porsi kepemilikan bank hingga akhirnya rumah sepenuhnya menjadi milik nasabah yaitu Haidar dan Nabila. Terus alasan hukum syariah, kenapa kok harus memakai akad itu? Itu karena Islam melarang keras riba atau tambahan atas pokok pinjaman karena
penangguhan waktu pembayaran baik berlipat ganda maupun tidak. Nah, akad murabahah dan akad musyarakah ini adalah solusi syariah yang menggantikan riba karena keduanya berlandaskan pada prinsip pertukaran nilai yang nyata dan bagi hasil atau resiko yang diizinkan dalam Islam, bukan pada meminjamkan uang dengan bunga. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan yang dimaksud dengan fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, serta jelaskan bagaimana cara perbankan syariah mendapatkan keuntungan. Jadi yang dibahas pertama di sini yaitu fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi. Nah, lembaga intermediasi itu apa? Lembaga intermediasi itu berarti lembaga yang menjadi perantara atau penghubung. Terus siapa yang dihubungkan oleh perbankan syariah ini? Perbankan syariah ini bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Terus siapa dua pihak ini? Nah, yang pertama yaitu pihak yang kelebihan dana atau sohibul mal, yaitu nasabah yang menabung atau pemilik modal dengan akad mudharabah atau bagi hasil, dan wadiah atau titipan. Bank menghimpun dana mereka. Dan yang kedua yaitu pihak yang kekurangan dana. Nah, siapa ini? Pihak yang kekurangan dana ini yaitu nasabah yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha atau konsumsi. Bank menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Kemudian bank syariah mengambil dana dari satu pihak dan menyalurkan ke pihak lain dalam bentuk investasi atau pembiayaan yang sesuai syariah, sehingga terjadi pergerakan ekonomi yang nyata, bukan hanya pergerakan uang. Terus bagaimana cara perbankan syariah mendapatkan keuntungan? Nah, bank syariah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bunga atau riba. Keuntungan bank syariah itu berasal dari yang pertama yaitu margin jual beli atau murabahah. Nah, keuntungan ini didapatkan dari selisih antara harga beli bank dan harga jual bank kepada nasabah. Contohnya seperti pada pertanyaan persatu tadi pada kasus Pak Haidar dan Bu Nabila itu yang ingin membeli rumah, itu adalah murabahah. Dan yang kedua yaitu perbankan syariah mendapatkan keuntungan dari bagi hasil atau mudharabah musyarakah. Nah, keuntungan ini didapat dari membagi porsi yang disepakati dari laba bersih seperti proyek atau usaha yang dibiayai. Berarti bank di sini menanggung resiko dan untung bersama-sama. Contohnya itu seperti pembiayaan modal kerja. Yang ketiga itu ujroh. Nah, ujroh ini apa? Ujroh ini adalah keuntungan yang didapat dari biaya sewa atau ijaroh, atau biaya atas pemberian jasa seperti biaya administrasi, transfer, dan safe deposit box. Contohnya itu seperti sewa mesin ATM dan jasa transfer. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu bank syariah mendapatkan keuntungan dari sewa. Nah, keuntungan didapatkan dari pembayaran sewa aset yang dibeli bank dan disewakan kepada nasabah hingga aset tersebut akhirnya dimiliki nasabah. Contohnya itu seperti leasing syariah. Kemudian soal ketiga dan yang terakhir yaitu jelaskan 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah serta berikan masing-masing contohnya. Serta berikan pendapat Anda tentang pernyataan yang sering dikatakan oleh masyarakat bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, tidak ada bedanya. Baik, yang pertama dimulai dari larangan 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah.
Jadi tiga yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah ini, yang pertama yaitu riba atau bunga. Nah, riba atau bunga ini apa? Riba atau bunga yaitu setiap tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman tanpa ada pertimbangan pertukaran atau penggantian yang sah secara syar'i. Contohnya yaitu seseorang meminjam 10 juta rupiah dan disyaratkan mengembalikannya 11 juta rupiah dalam setahun, di mana tambahan 1 juta rupiah ini adalah bunga yang pasti. Terus alasan kenapa riba ini dilarang, karena riba menyebabkan ketidakadilan, menumpuk kekayaan pada segelintir orang dan tidak terkait dengan kegiatan ekonomi nyata yang produktif. Kemudian larangan yang kedua yaitu horor atau ketidakpastian. Nah, horor ini yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, ambiguitas atau resiko yang berlebihan pada objek akad, harga, dan waktunya. Contohnya, seseorang menjual ikan yang masih berada di dalam kolam yang besar tanpa diketahui jenis, ukuran, dan jumlahnya secara pasti. Kemudian alasan kenapa horor dilarang yaitu horor ini merusak keadilan dan transparansi dalam transaksi dan berpotensi menimbulkan sengketa. Kemudian larangan yang ketiga yaitu maisir atau judi. Jadi judi ini yaitu transaksi yang menguntungkan perolehan keuntungan pada suatu peristiwa yang tidak pasti tanpa adanya usaha atau kontribusi yang nyata. Contohnya yaitu taruhan hasil pertandingan bola atau lotre, di mana salah satu pihak pasti untung dan pihak lain pasti rugi, atau tidak ada yang tahu siapa yang akan untung dan siapa yang akan rugi. Alasan kenapa maisir atau judi ini dilarang yaitu kegiatan spekulatif yang merugikan. Kemudian ini juga merusak moralitas dan tidak menciptakan nilai tambah dalam perekonomian. Kemudian menjawab terkait pendapat orang-orang, yaitu bank syariah dan bank konvensional itu tidak ada bedanya. Jadi ada beberapa orang yang berpendapat demikian. Tapi jika ada orang yang berpendapat seperti itu, pernyataan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional itu adalah tidak tepat dan merupakan pemahaman yang keliru. Mengapa demikian? Jadi, meskipun secara praktik di lapangan terkadang terlihat serupa antara bank syariah dan bank konvensional, tetapi ada sebuah perbedaan yang mendasar antara kedua bank ini. Perbedaan yang pertama yaitu dilihat dari dasar hukumnya. Nah, bank syariah ini berlandaskan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan fatwa DSN MUI. Sedangkan bank konvensional berlandaskan pada hukum positif atau lebih kita kenal dengan perundang-undangan dan prinsip ekonomi konvensional. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu konsep keuntungan. Nah, bank syariah memperoleh keuntungan menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Sementara itu, bank konvensional menggunakan prinsip bunga atau riba yang merupakan harga atas waktu penggunaan uang. Dan yang ketiga yaitu Dewan Pengawas. Jadi, bank syariah itu wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memastikan semua produk dan operasi bank sesuai dengan prinsip syariah. Sementara bank konvensional tidak memiliki pengawas atau DPS ini. Dan yang terakhir yaitu kesamaan yang terlihat. Jadi kesamaan yang sering dirasakan masyarakat adalah pada aspek prosedur administrasi, misalnya pengajuan pembiayaan yang rumit dan akhirnya cicilan bulanan yang angkanya terasa mirip. Namun sumber keuntungan di balik angka tersebut sangat berbeda. Dalam bank syariah, keuntungan berasal dari margin jual beli yang tetap. Sedangkan di bank konvensional berasal dari bunga pinjaman yang bisa berubah atau tetap.
Jadi kesimpulan dari semua tadi yaitu perbankan syariah menawarkan solusi keuangan yang melandaskan syariah, menghindari riba, horor, dan maisir dengan menggunakan akad seperti murabahah dan mudorobah untuk menjadi perantara antara pemilik dana dan pengguna dana. Demikianlah jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Semoga jawaban ini dapat memberikan pemahaman yang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.